Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ergi Virgiati. Akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah hasil dan evaluasi kontingen Tabalong pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Selatan 2023. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Abdul Halim? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar sehat ya sehat. Pak ya. Salam olahraga Pak. Salam. Baik Bapak. Belum makan ini. Waduh belum makan nih Pak. Nggak apa-apa. Abis ini kita makan bareng Pak. Bapak, beberapa waktu yang lalu Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Selatan ini resmi selesai ya Bapak ya. Nah, di mana kontingen Kabupaten Tabalong berhasil meraih urutan 3 besar. Ini hasil akhir perolehan medali. Nah, bagaimana hasil tersebut? Apakah sesuai dengan harapan atau bahkan melebihi target? Sebelumnya alhamdulillah yang baik ya untuk hasil Popda 2023 ini. Target kami dari awal itu sebenarnya 5 besar, masuk 5 besar. Nah, kemudian dari jumlah cabur yang dilombakan itu kan ada 11 ya, ada 11. Nah kebetulan Kabupaten Tabalong cuma bisa kita kirim kontingen ini untuk mengikuti 7 cabur. Nah alhamdulillah kalau dilihat dari segi hasil, target pertama itu awalnya 5 besar kan, jadi malah melebihi target masuk 3 besar, alhamdulillah. Berarti melebihi dari target. Ya. Luar biasa, surprise ya Pak ya? Surprise. Kejutan sekali. Nah Bapak, berapa total raihan medali kontingen Tabalong? Untuk total raihan medali itu ada 54 medali ya. Jadi dengan rincian istilahnya untuk medali emas itu ada 21, kemudian medali peraknya ada 17, kemudian untuk medali perunggu itu ada 15 medali. Nah, jadi cuma ada yang juga ikut membanggakan kita di Kabupaten Tabalong. Dari 7 cabur itu ada 2 cabur yang kategorinya kita juara umum. Nah kebetulan itu atletik itu kan, atletik itu meraih 10 emas. Jadi 10 emas. Kemudian di panjat tebing juga ada 4 emas. Nah ini yang mungkin menjadi kebanggaan tersendiri bagi Tabalong tanpa mengucilkan istilahnya cabur lain. Nah, cuma istilahnya ini kan atletik itu sebenarnya memasang target cuma 5 emas. Artinya kan secara ini kan berapa persen pencapaiannya kan 10 emas kan. Nah jadi kan istilahnya. Kemudian yang panjat tebing juga pasang target juga nggak muluk-muluk kemarin, cuma pasang 2 emas. Tapi ternyata kita bisa 4 emas dan itu juara umum. Nah informasinya nih Bapak, kontingen Tabalong berhasil meraih 2 juara umum tadi yang sudah Bapak jelaskan dari bidang dari atletik dan panjat tebing. Nah, selain 2 cabur tersebut, cabur-cabur apa saja yang berhasil meraih medali, khususnya medali emas nih Pak? Medali emas itu ya itu dari renang. Nah ini renang nih. Renang itu kemarin ada 6 emas. Kemudian tadi kan atletik 10 ya. 6 kali 10 berarti 16. Kemudian yang panjat tebing itu 4, kemudian satunya lagi di cabang karate. Nah, Bapak, kita berbicara tentang bonus nih Pak. Ini langsung ke bonus ya Pak. Di segmen pertama udah langsung bonus nih Pak. Nah, adakah bonus yang disiapkan kepada para atlet nih Bapak yang berhasil membawa pulang medali ke Tabalong nih Pak? Pertama ya mungkin ini Mbak Egi ya. Kami setelah pulang ini kan pertama yang kami lakukan adalah evaluasi terhadap terhadap pelaksanaan kemarin. Nah, artinya terhadap cabur yang pertama terhadap cabur. Kemudian kalau untuk berbicara masalah bonus, kami akan tetap mengkoordinasikan kepada TAPD ya selaku yang punya anggaran lah bahasanya kan. Artinya itu yang akan kita konsultasikan dulu. Cuma kami sudah ada ancang-ancang dan mungkin nanti menunggu juga arah dari pimpinan. Tapi memang sudah disiapkan. Insya Allah ada. Tapi surprise lagi ya Pak ya? Surprise lagi. Surprise lagi. Kalau dikasih tahu depan ini kan nantinya malah riweuh gitu ya nanti ya Pak ya. Tapi pokoknya ada aja ya Pak. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Kami akan perjuangkan itu. Baik, Bapak berbicara mengenai hasil kontingen Tabalong pada event Popda sebelumnya. Apakah hasil Popda kali ini dikatakan cukup meningkat?
Gimana ya Mbak Irgi ya? Ini dari obrolannya itu kayak happy banget, berarti lebih dari meningkat nih Pak. Aku rasa ini mungkin biarlah istilahnya masyarakat yang menilai ya. Kalau kita ngomong secara istilahnya perolehan mungkin iya. Nah, tapi mungkin istilahnya kan tidak semua prestasi dinilai dari hasil medali kan, tapi alasannya gimana. Nah, itu yang mungkin kita enggak. Tapi secara hasil yang istilahnya medali ya mungkin alhamdulillah kita mungkin mencapai lebih dari yang kemarin. Dan lebih mencapai dari target ya Bapak ya. Nah, kebetulan Begi itu kan dari beberapa cabang tadi kan, termasuk di cabur renang tadi sama atletik itu kan ada beberapa anak-anak kita istilahnya kan, adik-adik kita itu yang melewati rekor Popnas. Nah, kebetulan kalau Popnas ini kan rencananya akan dilaksanakan di Palembang itu sekitar bulan September. Nah, kemudian tadi juga kami juga mengumpulkan para pelatih ofisial ya yang kemarin di Popda itu tampil. Rencananya ada event lagi di Jakarta, itu kan kejurnas. Nah, nanti ada 2 atlet kita juga akan diikutsertakan ke sana untuk atletik, khusus atletik. Berarti optimis ya Pak ya untuk menuju nasional ya Bapak ya. Baik pemirsa, setelah iklan berikut ini saya ingin bertanya mengenai persiapan yang telah dilakukan kontingen Tabalong dalam mengikuti Popda Kalsel 2023. Tapi tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini. Kembali lagi pemirsa di program Dialog. Nah, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bapak Halim nih. Bapak, sebelum bertanding pada ajang Popda Kalsel 2023, tentu banyak melalui berbagai persiapan Bapak. Nah, lalu bagaimana persiapan cabur-cabur yang mengikuti Popda Kalsel? Apakah persiapannya sudah maksimal? Mungkin di antara ini Mbak Irgi ya, kami kan ya mungkin hari ini yang pertama kita evaluasi ya. Artinya dari segi persiapan kalau mungkin ya kita lihat dari hasil juga kan. Betul. Kemarin sebelum pelepasan kontingen itu kan jelas ada seleksi. Nah, seleksi itu kita juga ikut monitoring dari Dispora. Nah, kebetulan juga kita melibatkan KONI. Karena kan secara profesionalisme kan KONI yang menangani. Nah, artinya pembibitan secara usia dini berarti kan di ranahnya Dispora. Nah, jadi persiapan itu kemarin kami memantau secara langsung ke lapangan. Artinya atlet memang dipersiapkan betul-betul untuk mengikuti kegiatan ini melalui tahun seleksi. Nah, cuma memang ada macam cabur menembak ya Mbak ya, minta maaf Mbak Irgi, itu menembak itu kemarin kan tidak ada menghasilkan medali. Cuma kita tidak bisa juga menyalahkan istilahnya ini murni kesalahan dari atlet atau ofisial, tapi karena itu peralatannya Mbak. Jadi ada kerusakan pada alat yang di senapannya itu untuk mengikuti kegiatan menembak itu. Nah, jadi sebenarnya di saat seleksi itu bagus. Nah, ternyata setelah pas tampilan di sana mungkin nah, itu ada treble, jadi nggak menghasilkan medali. Padahal kita sebenarnya di semua cabur kita optimis untuk meraih medali. Nah, cuma itulah mungkin artinya bukan kesalahan dari atlet atau ofisial, tapi dari alat yang dibawa. Iya. Nah, kalau dari Dispora sendiri Pak, apa persiapan ataupun upaya yang dilakukan agar kontingen Tabalong ini dapat sukses pada ajang Popda Kalsel kemarin ya Pak? Kalau upaya kita jelas gini ya. Tadi kan kita memantau ke lapangan. Nah, kemudian yang kedua, ini mungkin tahapan Mbak ya, sebenarnya bukan apa ini, tahapan ke depannya mungkin yang saya terjemahkan dari apa yang ditanyakan oleh Mbak Irgi kan. Kami mungkin keterkaitan juga dengan hasil evaluasi ini, artinya Tabalong ini kan sebenarnya kan banyak potensi untuk atlet. Nah, cuma bagaimana cara kita istilahnya mengembangkan potensi ini menjadi sebuah prestasi kan. Nah, jadi langkah yang Dispora ambil ini, nah kami mungkin dalam waktu dekat juga akan mengadakan event antar sekolah. Nah, ini kan dalam rangka ini juga, artinya kan setelah hasil melihat Popda ini lumayan kan, lumayan hasilnya. Berarti kan istilahnya ada langkah yang mesti diambil Dispora untuk terjun ke sekolah langsung. Jadi nanti pembibitan atlet mungkin dari sekolah ke cabur itu. Nah, kita juga tetap melibatkan KONI sebagai induk kan. Artinya pembibitan secara dini dilakukan di sekolah. Nah, ini yang mungkin nanti kami akan kami ambil langkah, tentunya dengan hasil evaluasi dari pelaksanaan ini. Nah, begitu pula sebaliknya sebelum kegiatan Popda yang kemarin dilaksanakan, kami juga memantau ke sekolah. Sekolah ini mengirimkan berapa atlet, jadi kita datang ke sana. Kiat dari sekolah apa untuk membina atlet ini. Nah, jadi itu mungkin yang kami Berarti berkolaborasi betul. dengan pihak sekolah juga ya Bapak. Jadi kan rencananya ke depan itu kan
ada event antar sekolah ini. Mungkin nanti kan misalnya potensinya mana, misalnya renang kan, renang mana kita potensi kita ambil sekolahnya. Nanti kita kolaborasikan pihak KONI juga. Nah, Bapak dari 11 cabur yang dipertandingkan, dari kontingen Kabupaten Tabalong sendiri mengikuti 7 ya Bapak 7, ya. betul. Nah, total ada berapa atlet yang diberangkatkan nih Bapak? Itu kemarin Mbak ini ya, itu ada 74 atlet. 74, nah 74 itu jadi cuma rinciannya nih saya agak gini. Nah, itu 74 atlet. Tapi tadi ya, artinya 74 itu bukan istilahnya kalau dilihat dari perolehan medali, alhamdulillah kan. Artinya dari 74 itu 53 berarti berapa persen kan? Nah itu yang mungkin saya ini. Ya, baik. Nah, untuk rentan usia nih Bapak, baik yang termuda sampai yang paling tua nih, kira-kira umur berapa sampai berapa nih Pak? Kalau rentan usia Mbak ya, itu kan sesuai dengan dengan yang dipersyaratkan panitia kemarin. Nah, itu maksimal kalau nggak salah, saya lupa ya, kalau nggak salah itu terakhir kelahiran tahun 2005. Nah, jadi yang untuk Popda ini kan 2005, berarti kan 2006, 2007, nah, itu paling maksimal 2005 yang untuk diikutkan di Popda kemarin. Nah, tapi kan namanya ini kan namanya Pekan Olahraga Pelajar ya, berarti kan dari SD sampai ke SMA. Nah itu, jadi itu kalau usianya masih masuk, ya mungkin walaupun di SMA kan masih bisa diikutkan. Masih tetap masuk ya, berarti sesuai dengan temanya Betul. pelajar. Nah, atlet-atlet Tabalong nih Bapak, pada Popda kali ini umumnya dari sekolah mana saja nih Pak? Kalau sekolah Mbak Edi ya, kalau sekolah ini kan istilahnya kami dari Dispora juga menekankan kepada pelatih. Makanya tadi kan saya bilang kan dari awal istilahnya apa, kita sebenarnya ini bukan jemput bola ya, tapi kita melihat potensi yang ada di sekolah. Nah artinya semua sekolah di Tabalong itu kita datangin kan, artinya untuk melihat potensi tadi. Nah kalau Mbak Ergi menanyakan, oh ini apa yang tampil di Popda ini sekolah mana aja? Ini sebenarnya beragam Mbak. Jadi kebetulan kemarin kan karena kita hasil pemetaan juga dari para pelatih. Nah pelatih ini pun istilahnya bukan berasal cuma dari Tanjung apa Mudah enggak, tapi ada dari Murawiyah ada kan. Jadi artinya tugas seorang pelatih ini bukan cuma melatih atlet secara langsung, tapi melihat potensi yang ada di sana untuk ditampilkan di Popda ini. Nah itu jadi seleksinya itu. Jadi memang banyak sekali sekolah Betul, yang ada di Tabalong variatif, ini. Nah, untuk penjaringan atletnya sendiri Bapak, apakah dilakukan oleh masing-masing cabur? Misalkan dari masing-masing cabur itu langsung berperan ke sekolah-sekolah atau memang dari sekolahnya yang mengirimkan? Nah itu kalau itu dari sekolah Mbak. Dari sekolah. Dari sekolah. Jadi memang betul kan artinya dari sesuai dengan joknis yang provinsi munculkan edarkan kan, artinya edaran ini kita teruskan ke sekolah-sekolah. Nah kemudian sekolah itu tindak lanjutnya kemana, ke cabur masing-masing. Nah artinya apa? Setelah itu terlaksana, kami mengumpulkan para ofisial dan pelatih ini untuk menyatukan istilahnya yang target dan sasaran yang akan dicapai. Nah jadi artinya ini yang mana yang mau dikirim, seleksinya kapan? Nah itu kan penjadwalan kan. Nah itu jadi itu sudah terencana dengan untuk Popda ini. Baik, ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan. Salah satunya mengenai potensi atlet usia dini di Kabupaten Tabalong. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Berkaca dengan hasil Popda kemarin, setidaknya ada 2 cabur di Tabalong yang dikatakan memiliki potensi besar. Nah, lalu bagaimana upaya Dispora Tabalong untuk menggali lagi potensi tersebut hingga dapat membawa harum nama Tabalong di event yang lebih tinggi nantinya? Gimana nih Pak? Untuk itu Mbak ya, seperti apa yang saya jelaskan yang pertama kan, artinya langkah awal ini kan anak-anak atau adik-adik kita ini tentunya kan melihat hasil Popda, ya anggaplah ini senior-senior mereka. Nah makanya tadi kan saya bilang langkah Dispora itu adalah turun ke sekolah, karena ini kan usia dini Mbak ya, usia dini artinya tidak lepas dari peran sekolah tentunya kan. Nah artinya kami tadi sudah menyusun secara terperinci untuk rencana ke depannya, bagaimana juga istilahnya saat ini juga Dispora bekerja sama dengan KONI, tentunya kan membuat grafik prestasi atlet. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat perkembangan atlet. Nah, itu untuk yang sudah jadi ya. Kemudian untuk untuk pola pembibitan ya. Sebenarnya pola pembibitan atlet sebenarnya kan
Artinya mungkin kita akan perbanyak event, Mbak. Event itu yang melibatkan sekolah-sekolah ini yang istilahnya potensinya ada. Nah, cuma mungkin juga ya di samping itu kita juga perlu pembenahan venue kan. Venue ini kan misal kolam renang. Kalau kolam renang kita ini kan kalau dilihat dari standarnya nggak masuk standar nasional. Nah, kenapa? Karena ada pelampung itu pembatas pelampung itu masih bukan standar nasional. Nah, jadi itu mungkin nanti pembenahannya supaya betul-betul atlet ini mencapai limit itu memang limit nasional dicapai. Nah, artinya sebelum event yang akan kita laksanakan ini nanti kan untuk seleksi atlet lah bahasanya secara ini kan mungkin nanti kita akan melakukan pembenahan sementara. Nah, untuk langkah awalnya berarti pembenahan ya Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri nih Pak, dengan adanya event Popda kali ini, apakah dapat mempermudah Tabalong dalam mencari bibit atlet-atlet yang berpotensi ini Pak? Insya Allah Mbak, kalau artinya kan Popda ini kan tentunya kita sudah melihat hasil ini, sudah bisa membaca ini di sini mungkin potensinya ini, ya, sekolah ini mungkin potensinya ini. Jadi kan tinggal nanti kan kolaborasi kita dengan sekolah itu gimana caranya menampilkan potensi memunculkan potensi ini menjadi sebuah prestasi yang akan dicapai. Nah, untuk evaluasinya sendiri Bapak, adakah catatan penting nih Pak yang perlu menjadi perhatian cabur-cabur yang ada di Tabalong nih Pak? Mungkin satu, keseriusan. Serius? Nah, jadi itu mungkin PR kita bersama ya. Jadi kami di Dispora, juga saya kemarin kan istilahnya kami mewanti-wanti dengan para ofisial, para pelatih juga kan. Kita juga mengaca pada hasil-hasil sebelumnya, minta maaf. Bukan istilahnya hasil yang dulu tidak baik, bukannya, tapi kita kan berupaya untuk meningkatkan hasil ya. Nah, pertama keseriusan saya bilang. Jadi istilahnya tidak ada yang asal ikut. Makanya seleksi itu betul-betul memang harus diseleksi. Nah, jadi yang terkirim yang mengikuti event-event ini adalah memang betul-betul orang yang sudah terseleksi. Nah, jadi itu yang kiat pertama yang mungkin yang akan kita tanamkan kepada adik-adik ini. Nah, kemudian rasa memiliki bahwa aku ini orang Tabalong. Nah, ini yang kata orang ini bahasanya Mbak Mergi? Rasa kecintaan. Iya, kecintaan terhadap daerah yang dia bela. Nah, itu yang perlu kita tanamkan pada diri atlet. Nah, ini yang mungkin doktrin-doktrin yang perlu disampaikan oleh para pelatih juga pada atletnya. Jadi tanpa itu mungkin tanpa rasa cinta terhadap Tabalong, aku ini orang Tabalong, harus bisa kan? Nah, ini yang pertama harus kita tanamkan di jiwa-jiwa atlet itu. Jadi kalau tanpa itu mungkin semangatnya nggak ada untuk prestasi yang lain. Asal ikut, udah. Nah. Cukup simpel tapi ngena ya Pak ya, iya, catatannya sangat penting ternyata. Makanya saya bilang kan ini istilahnya daerah mengirim, ini bukan istilahnya mengirim cuma mengirim untuk jalan-jalan, enggak, tapi untuk apa yang akan dihasilkan dari ikut Popda ini. Mengharumkan nama Tabalong tentunya di bidang olahraga ya Bapak. Betul. Ya. Nah, terakhir Bapak, apa himbauan dan harapan Bapak kepada para atlet di Tabalong, khususnya atlet yang telah mengikuti Popda Kalsel 2023? Nah, yang pertama mungkin ya ini bukan himbauannya, mungkin ya sekedar pertama terima kasih ya karena telah memberikan segalanya buat Tabalong. Nah, kemudian yang kedua, harapan kami dari hasil yang telah dicapai oleh anak-anak kita atau adik-adik kita tadi itu bisa ditingkatkan lagi. Karena kebetulan kan memang beberapa orang tadi kan sudah ada yang melampaui limit nasional. Nah, cuma tadi Mbak PR kita Mbak ya. Aku terpaksa kembali lagi pada yang cerita yang pertama bahwa PR kita lah venue kita ini kan harus dibenahi dulu. Nah, karena pencapaian itu tidak lepas dari lapangan yang dipakai untuk kegiatan dimaksud, lomba dimaksud kan. Harapan kami tentunya istilahnya kan dengan hasil yang telah dicapai ini ya bagaimana caranya untuk meningkatkan lagi supaya ke lebih terdepan lah bahasanya Tabalong ini kan. Nah, itu. Lebih mencintai lagi Tabalong. Betul. Cuma yang pertama tadi ditanamkan doktrin adalah bahwa aku cinta Tabalong. Nah, ini yang harus dipunya dalam diri atlet. Nah. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga sukses untuk event olahraga selanjutnya. Amin. Bapak. Makasih, Mbak. Sesuai dengan target, lebih dari target, surprise lagi. Betul. Dan semakin jaya olahraga di Kabupaten Tabalong. Bapak. Salam olahraga. Salam olahraga. Tidak terasa perbincangan kita kali ini telah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Halim atas waktunya di program Dialog. Saya Argi Firgiati berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.